warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman mahasiswa, pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Desember 2021, saya akan memberikan materi pada pertemuan ke-7, yaitu pengelolaan program kelompok bermain. Dan selanjutnya pada hari ini saya akan menjelaskan teknis penataan ruangan dan lingkungan belajar di lembaga PAUD, khususnya di kelompok bermain. Teman-teman, perlu diketahui di dalam teknis penataan ruangan dan lingkungan belajar di lembaga PAUD, khususnya di kelompok bermain, yang harus diperhatikan adalah teknis penataan ruang terkait dengan model pembelajaran sentra yang meliputi, yaitu yang pertama adalah nilai bermain. Jadi penataan tersebut harus terkait dengan nilai bermain. Perlu diketahui, nilai bermain di sini kita mengacu pada prinsip pembelajaran DKP, yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Itu yang harus kita pegang. Otomatis semua kegiatan, semua penataan harus mengacu pada dalam prinsip DKP. Kemudian, bagi anak usia dini, bermain merupakan komponen penting dan berpengaruh pada kualitas program. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Di dalam penataan ruangan dan lingkungan belajar di lembaga PAUD atau di kelompok bermain, yang mana secara settingan sudah saya berikan terlebih dahulu tentang indoor dan lain sebagainya. Kemudian bermain adalah pekerjaan anak-anak dan anak selalu ingin bermain. Ini yang harus digaris bawahi kita semuanya sebagai seorang pendidik, pembimbing di dalam kelompok bermain. Kemudian teman-teman masih tetap di dalam nilai bermain, yaitu dalam bermain anak-anak akan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan berbagai cara, dengan melakukan sesuatu yang berbeda dan membedakan pendekatan yang terbaik. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam bermain tersebut otomatis anak itu akan terampil dengan permainan tersebut. Jadi ruangan, tata ruang, dan penyajian media harus betul-betul diperhatikan. Sehingga di dalam materi tersebut mampu memecahkan masalah. Dan anak-anak ini akan terlatih dengan materi-materi yang sudah disiapkan oleh pendidik atau Bunda PAUD di sini. Sehingga dalam hal ini, dengan berbagai cara melakukan sesuatu yang berbeda, maka dengan pendekatan-pendekatan yang terbaik inilah anak-anak akan menjadi anak yang cerdas dan kreatif tentunya. Dan masih di dalam apa itu bermain, nilai bermain, bahwa nilai bermain, dalam bermain anak-anak menggunakan bahasa untuk melancarkan kegiatan menjelajah dan menyaring bahasa, mereka juga untuk bicara dengan dan mendengarkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah dengan permainan-permainan yang sudah disiapkan oleh Bunda PAUD, oleh seorang pendidik, maka permainan itu harus betul-betul berarti yang mengandung pembelajaran secara tidak sadar. Secara dengan permainan tersebut, anak-anak itu akan terlatih bahasanya. Bahasa tubuh, bahasa verbal maupun bahasa nonverbalnya itu akan kelihatan yang dilancarkan pada waktu kegiatan bermain. Kemudian teman-teman berikutnya masih di dalam nilai bermain, ketika bermain mereka belajar tentang orang-orang lain sehingga mereka menguji coba peraturan dan keputusan yang berbeda ketika mereka bekerja sama.
Yang dimaksud di sini dengan permainan, dengan bermain, dengan densitas yang sudah disiapkan oleh guru, maka di dalam hal ini kan penuh aturan-aturan. Maka di dalam aturan-aturan itu tentu aturan anak yang satu dengan yang lain tidak sama, tetapi mereka secara tidak langsung sudah mulai belajar bahwa aturan-aturan itu harus dipatuhi secara tidak langsung. Itu semuanya untuk melatih kedisiplinan anak. Kemudian yang terakhir dalam nilai bermain alami, anak-anak dikembangkan dalam semua area yang meliputi intelektual, sosial, emosional. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh semua Bunda PAUD, oleh semua pendidik atau juga pengelola. Sehingga di dalam penataan, di dalam memberikan densitas itu betul-betul berarti. Teman-teman, sekarang kita perlu mempelajari juga pusat minat atau pusat kegiatan di sentra. Karena ini nanti aturan bermain yang ada di sentra tentunya. Jadi alasan kenapa kita menggunakan pusat kegiatannya menggunakan sentra. Alasannya yang pertama adalah anak-anak bekerja lebih efisien dalam kelompok-kelompok kecil untuk menciptakan area kegiatan yang terpisah. Nah, otomatis teman-teman, anak-anak itu akan lebih fokus karena area satu dengan area lain tidak sama, maka dia akan fokus satu area apa yang dibuka di dalam sentra tersebut. Nah, itulah yang membuat alasan mengapa alasan pusat kegiatan diletakkan pada sentra. Kemudian yang kedua adalah ruangan dibagi dengan menawarkan kesempatan pada anak-anak untuk membuat pilihan. Yang dimaksud di sini ruangan dibagi karena di dalam sentra ini bentuknya moving class. Satu ruang kelas beda dengan ruang kelas berikutnya. Ada beberapa macam sentra. Sentra yang dibuka misalnya ada 5 sentra itu ada bermacam-macam area yang dibuka. Yang dibuka itu area apa saja? Tentunya di setiap area itu akan berbeda. Baiklah teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami apa yang ada tentang teknis penataan ruangan dan lingkungan belajar di lembaga PAUD, khususnya kelompok bermain, yang dimulai dari nilai bermain. Dan nilai bermain ini kemudian kita mulai dengan menuju sedikit demi sedikit menuju ke sentra. Kenapa pusat kegiatan itu kita pilih sentra? Karena ada 2 alasan tersebut. Mudah-mudahan para mahasiswa mampu menyimak dan memahami apa yang saya sampaikan. Berikut kita perhatikan di sini. Hal-hal yang perlu dipelajari, hal-hal yang harus diketahui oleh semua Bunda PAUD, oleh semua pendidik, oleh semua pengelola ketika anak belajar di dalam sentra. Apa saja yang akan diperoleh ketika anak belajar di dalam sentra? Apa saja yang akan terlatih ketika anak belajar di sentra? Karena hal ini adalah pokok-pokok yang harus diperhatikan oleh pengelola, para pendidik, atau bunda-bunda PAUD yang menangani kelompok bermain. Nah, teman-teman, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah kita belajar dalam sentra, melatih anak membuat pilihan, mengembangkan rasa percaya diri dalam kemampuan memecahkan masalah. Jadi, di setiap densitas diusahakan guru-guru memberikan kegiatan itu yang membuat anak-anak itu akan mampu mengerjakan. Dan kalau orang mampu mengerjakan dengan baik, maka rasa percaya dirinya itu akan tumbuh. Kalau semua terpupuk rasa percaya dirinya tumbuh anak-anak itu, maka tidak mudah anak-anak itu mampu memecahkan masalah. Mampu memecahkan masalah-masalah yang sulit. Kemudian yang kedua adalah menjelajah bahasa orang mereka, mengkombinasikan kata dalam aktivitas mereka.
Mau tidak mau, anak-anak kalau bekerja di dalam satu sentra, maka dia akan melatih bahasa-bahasa yang ada di dalamnya. Meskipun itu ada bahasa ibu atau bahasa yang digunakan sehari-hari, bisa dikatakan bahasa ibu, atau menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa apa yang ada di itu, anak-anak akan mencoba secara melatih, secara alami, dan mengkombinasikan kata dalam aktivitas mereka. Otomatis teman-teman mahasiswa dan juga para pendidik serta Bunda PAUD ini harus berhati-hati dalam hal kegiatan tersebut. Sehingga ada bahasa-bahasa anak yang tidak mungkin, yang tidak sopan, maka Bu Guru bagaimana cara untuk bisa membina anak tersebut? Otomatis dengan secara halus, bahwa bahasa yang digunakan sepertinya kurang baik. Karena apa? Anak kelompok bermain bisanya menirukan dari orang-orang lain. Jadi dia terletak di mana dia berada. Itu sangat berpengaruh sekali. Yang ketiga teman-teman, yaitu meningkatkan kemampuan kreatif mereka sehingga mereka mampu membedakan perintah pada permainan mereka dalam menyeleksi peralatan. Dia akan pandai memahami hal itu kalau sudah terlatih. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan sosial ketika mereka bekerja dengan anak lainnya. Mau tidak mau, anak tersebut harus bekerja sama dengan anak lainnya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dengan sistem seperti ini akan melatih mereka bekerja sama, otomatis pembelajarannya bagaimana mereka bisa melatih kerjasama, sehingga kemampuan sosialnya terbentuk. Melalui apa? Melalui ketika belajar dalam sentra. Kemudian memahami anak lain ketika mereka mencoba aturan dan berpartisipasi dalam bermain. Semua aturan permainan mempunyai aturan. Partisipasi anak itu akan dipupuk dengan sendirinya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi masih di dalam ketika belajar di sentra. Yang selanjutnya adalah mengembangkan tanggung jawab ketika mereka membangun dan mempedulikan peralatan yang mereka gunakan. Alat apa yang digunakan? Kalau sudah digunakan harusnya bagaimana? Dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya. Itu harus latihan-latihan sejak dini. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa belajar bagaimana merencanakan dan membawa peralatan untuk melengkapi, mengembangkan, dan ketahanan diri dalam mengerjakan. Teman-teman, suatu pekerjaan itu perlu terlatih, ketahanan dia bekerja sampai di mana. Itu perlu latihan. Maka di dalam densitas itu, guru harus mampu bagaimana anak-anak menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dia mampu di dalam mengkomunikasikan, dalam memecahkan masalah, dan harus mematuhi aturan-aturan, maka mereka sudah dilihat ketahanan dia bekerja akan terlihat sendirinya. Kemudian teman-teman mahasiswa kita mulai dengan bergerak lebih maju dalam bermain ketika mereka mengembangkan aturan, mengurutkan dan bekerja sama dengan anak lain dalam beberapa episode. Jadi kegiatan berikutnya akan mampu melakukan. Kemudian mengembangkan perhatian yang lebih panjang ketika mereka terlibat dalam waktu yang lama saat bekerja di sentra. Seorang guru mampu memperhatikan mereka bagaimana cara bekerja secara fokus dengan hal ini. Dan selanjutnya adalah mengembangkan pemahaman pada simbol-simbol ketika mereka menggunakan benda-benda konkret dan bergerak ke arah pemahaman imajinatif dalam bermain. Setiap permainan itu diucapkan bagaimana anak-anak itu mampu berimajinasi, mampu mengkhayal sehingga dia mampu menciptakan. Misalnya di dalam membentuk, dia punya imajinasi, saya membuat ini, dan dia mampu menggunakan dan melakukan. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Selanjutnya teman-teman adalah melibatkan imajinatif sendiri ketika mereka belajar, meliputi dunia mereka saat mereka berpartisipasi dalam sentra. Perlu diketahui oleh para guru dan oleh teman-teman bahwa mereka itu punya dunia sendiri. Dunia anak-anak beda dengan dunia orang dewasa. Nah, itu perlu diperhatikan, jangan sampai dunia orang dewasa masuk pada dunia anak-anak. Selanjutnya adalah pengalaman belajar terpadu ketika mereka menggunakan semua area yang sudah tercantum dalam kurikulum. Jadi mereka sudah mengetahui aturan-aturan. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan bagaimana penggunaan sentra di dalam PAUD. Maka di sini semua teman-teman harus banyak memahami. Di dalam sentra maka ada sebenarnya saya tidak memberikan secara detail ya, mengingatkan kembali. Sentra itu mempunyai kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah mempunyai 4 pijakan, yaitu pijakan lingkungan, pijakan ketika main, pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan ketika main, dan pijakan sesudah main. Akan tetapi pada hari ini saya berkonsentrasi pada pijakan lingkungan sebenarnya, yaitu penyiapan penataan-penataan yang telah dirumuskan tentang nilai bermain tadi, sedangkan kegiatannya bisa kalian atur sendiri. Nah, sekarang kita bisa berbicara tentang sentra seni. Apa yang dimaksud sentra seni? Di sini adalah tempat untuk melukis, membuat kolase, menggunting, menempel, dan menggambar dengan menggunakan kapur, tulis, dan lain sebagainya. Jadi di sentra seni, semua peralatan-peralatan untuk meningkatkan kreativitas anak itu harus ada. Kemudian sentra rumah tangga adalah tempat untuk memerankan anggota keluarga. Jadi otomatis apa aja yang ada di situ. Kemudian sentra membangun balok. Di sini adalah tempat di mana anak-anak dapat menciptakan dengan balok-balok yang sudah disiapkan. Sedangkan yang dimaksud sentra manipulatif, tempat untuk meningkatkan keterampilan motorik halus. Apa saja yang diperlukan di sini? Karena apa? Koordinasi tangan dan mata dan tangan, mental, bahasa, keterampilan sosial melalui penggunaan peralatan mainan seperti berbagai mainan di meja struktur, memanjat, dan berbagai permainan. Itu adalah sentra manipulatif. Kemudian teman-teman sekarang kita berbicara tentang sentra sains. Sentra sains adalah tempat untuk belajar tentang alam. Di sini anak-anak dapat memajang apapun yang mereka temukan di rumah atau di dalam saat berjalan. Tempat ini merupakan tempat untuk mengeksplor dan menjawab berbagai pertanyaan. Itu tentang sentra sains. Sedangkan kita berbicara tentang sentra musik, otomatis tempat ini mendengar anak-anak yang ada unsur musiknya, mungkin mendengarkan rekaman, tempat menyanyi, mungkin tempat untuk menciptakan tarian dan bermain alat-alat musik yang sudah disiapkan. Kemudian sentra bermain pasir dan air. Sedangkan sentra bermain pasir dan air, teman-teman tentunya sudah memahami. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tentunya saya akan memberikan tugas. Tugas ini nanti kalian bisa lihat di e-learning tentang tugasnya apa. Dikumpulkan pada saat sebelum UAS sudah terkumpul. Bukan menjelang UAS, sebelum UAS 1. Saya ulang kembali, tugas-tugas kalian semuanya akan dikumpulkan
pada menjelang UAS. Mungkin itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyimak dan bisa mengerjakan tugas-tugas, dan semoga kalian saat ini selalu diberi limpahan rahmat dari Allah, yaitu berupa kesehatan, kemudian kenikmatan lahir dan batin. Selamat bertugas dan salam untuk semua selalu sehat. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.